Halo rekan-rekan trader sekalian, kembali lagi dengan King Leon. Hari ini King Leon akan ngejelasin tentang apa itu FFG atau FVG, boleh FVG, yaitu Fair Value Gap. Ya, Fair Value Gap. Kalau teman-teman merasa konten ini akan menarik atau nantinya menarik, teman-teman boleh banget berikan komentar, berikan like dan juga subscribe agar King terus bisa memberikan video-video menarik lainnya yang membantu teman-teman dalam forex. So, let's go to the topic. Oke, jadi fair value gap ya. Fair value gap ini adalah salah satu cara analisis ya. Cara analisis di dalam technical yang umumnya juga dipakai dalam smart money concept atau di orang-orang yang mempelajari tentang imbalance, inefficiency, liquidity void, dan lain sebagainya. Sebenarnya fair value gap ini, FVG ya, kita ngomongin FVG aja, FVG. FVG ini memang adalah salah satu bentuk ya, salah satu bentuk pengetahuan yang perlu diperhatikan oleh para trader dan bisa mereka pelajari sehingga mereka nanti bisa menguasai mengenai materi ini. So, apa sih fair value gap itu? Ya, pertanyaannya adalah sekarang apa sih fair value gap itu? Jadi sebenarnya fair value gap ini adalah sebuah istilah di kalangan trader-trader price action yang tadi ya King bilang ada yang mungkin nyebutnya imbalance, inefficiency, atau misalnya liquidity void. Tapi apa sih yang disebut sebagai FVG ini? FVG ini ya terjadi adalah suatu bentuk candlestick yang terjadi karena kekuatan atau likuiditas yang besar dari proses pembelian atau penjualan, jadi buy atau sell, sehingga memberikan tekanan yang sangat signifikan di dalam pasar, sehingga pasar itu bergerak, harganya itu bergerak, dia sangat masif, baik itu naik dengan tinggi atau turun sangat dalam. Nah, pergerakan ini menciptakan yang namanya kesenjangan ya, menciptakan yang namanya gap. Nah, gap inilah yang nanti dijadikan dasar utama dalam FVG. Nah, konsep FVG ini berakar sebenarnya pada keyakinan kalau pasar itu memang nanti akan berupaya untuk mengoreksi, ya, akan mengoreksi dirinya mereka sendiri. Jadi umumnya dia akan bergerak menuju fair value-nya lagi sebelum nanti dia retracement atau nanti dia nge-fill gap itu lalu dia breakout ke bawah. Nah, diambil contoh semisal kita di AUD USD di sini ada satu candle yang bisa dijadikan dasar untuk pelajaran FVG kita. Nah, sebelum itu banyak di antara kalian yang mungkin masih bingung di mana sih atau sulit mengidentifikasi yang mana yang dianggap sebagai FVG. Jadi FVG itu umumnya ya, dia merupakan pola dari 3 candlestick yang muncul dalam beberapa aturan. Yang pertama adalah lilin atau candlestick yang paling besar, the big candlestick itu dia adalah candlestick yang memiliki rasio body yang lebih besar dibandingkan wick-nya atau si tail-nya. Jadi dia bisa sampai 70, 80, atau 90% dari tail-nya dia. Sedangkan yang neighborhood candlestick yang di kiri dan di kanannya dia, itu dia berada tepat sebelum dan sesudah. Begitu ya, jadi dia tidak ada pembentukan seperti konsolidasi dulu, enggak. Tapi benar-benar tepat sebelum dan sesudahnya. Dan dia nggak tumpang tindih, jadi dia nggak lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan dia benar-benar seperti menutupi dari si candle besarnya. Nah, fair value gapnya di mana? Nah, fair value gapnya adalah di kondisi tingginya pergerakan candlestick besar tadi dengan volume yang sebenarnya minim. Nah, itu ada 2 hal ya, dan King akan gambarkan 2 hal itu di dalam AUD USD ini. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada satu candle yang memenuhi syarat pertama, yaitu candle dengan body yang sangat amat besar. Dengan rasionya dia, si body ini terhadap si wick-nya itu berbeda ya. Dia lebih besar si bodinya dibandingkan si tail-nya itu sendiri. Lalu neighbor itu tetangga ya. Tetangganya ada 2. Satu di sini ya, yang nggak tumpang tindih, dan satu lagi di sini yang tidak tumpang tindih. Ya, ngomongnya yang tidak tumpang tindih. Lalu bagaimana kalau misalnya kita sudah ketemu? Oke, berarti kita sudah ketemu si candlestick-nya. Candlestick akan kita analisis untuk fair value gap-nya.
Kalau teman-teman bingung cara mengidentifikasinya, selain itu bagaimana, teman-teman bisa gunakan indikator ya. Kalau di sini King kasih contoh aja, salah satu indikatornya sih FFG-nya Nephew Sam. Ya, Nephew Sam ini teman-teman bisa pakai, nanti teman-teman bisa ketemu fair value gap di mana. Tapi secara manual sebenarnya teman-teman sudah lihat bahwa keseluruhan ini ya, dari atas ke bawahnya, dari ini kan batasan akhir si wick-nya. Bentar, King kasih penanda panah. Ini adalah batasan akhir wick-nya, dan ini adalah yang batasan atas wick-nya juga. Ini adalah zone yang kita anggap sebagai fair value gap. Ketika harga drop down, ya, ketika harga drop down, misal dari sini drop down ke sini, maka dia sedang mengisi si fair value-nya ini. Dan sebenarnya ini adalah area yang tepat kita untuk entry buy. Begitu. Kapan dia ternyata malah makin drop? Ya, ketika dia ngefill seluruhnya ini dengan pergerakan konsolidasi. Jadi dia boleh konsolidasi seperti ini. Gambarannya berarti dia akan drop, consolidate di sini, lalu dia drop lagi, atau dia membentuk fair value gap yang sama. Jadi dia drop dan membentuk candlestick full seperti yang terjadi ketika bullish fair value gap. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngebantu untuk menganalisis dengan tambahan si volume profile. Kalau teman-teman gunakan secara manual, itu teman-teman bisa dapatkan dari volume profile yang ada di yang ada di dalam trading view. Nah, tempat-tempat yang tidak ada volumenya seperti ini itu kita bisa anggap sebagai liquidity void ya. Jadi ada kesenjangan, tidak ada likuiditas di dalamnya. Atau teman-teman juga bisa gunakan volume profile yang diberikan di trading view. Trading view itu juga punya dari indikatornya, dan ini adalah salah satu volume profile yang menurut King juga cocok kalau teman-teman ingin pergunakan. Jadi kalau kita nyalakan volume profile-nya, nah, teman-teman akan melihat bahwa ada gap di sini. Ini hanya full biru, which is kekuatan buyer-nya saja. Ya, di sini full gap-nya di sini. Dengan POC itu point of control-nya di area bawah. Tapi ada gap yang terbentuk di area yang sama seperti yang tadi kita tarik untuk fair value gap-nya. Begitu. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui di sini, maka teman-teman sudah memahami bahwa untuk nanti teman-teman ingin trade di fair value gap, teman-teman perlu memenuhi syarat dari si fair value gap-nya dulu. Lalu nanti tinggal entry disesuaikan dengan price action yang terbentuk. Apabila dia masuk ke fair value gap dan dia mengalami retracement atau dia rebound dari situ, teman-teman bisa entry buy. Ini untuk yang bullish ya. Dan ketika ini adalah fair value gap yang sifatnya bearish atau under value gap, di situ teman-teman bisa entry untuk sell. Semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen kalau kalian punya pertanyaan. Have a nice day dan juga salam profit.